Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di channel Belajar AI. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu mengenai Google Form. Ini bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, belum kenal dan mau membuat formulir melalui Google, kalian tepat di video kali ini. Untuk pembahasannya nanti akan kita bagi ya. Kemarin kita sudah rekam layar lalu belajar WhatsApp, dan sekarang kita akan belajar Google. Lebih fokusnya kita akan ke Google Form. Nanti akan ada beberapa bagian. Yang pertama, kita pada video kali ini akan membahas mengenai mengenal Google Form. Google Form sendiri nanti ada banyak fungsinya ya, dan ada banyak fiturnya. Jadi biar kalian lebih paham, maka akan saya bagi jadi beberapa bagian. Oke, yang pertama yaitu mengenal Google Form. Oke, letaknya. Untuk Google Form itu aksesnya di mana? Nah, begini caranya. Kalian pertama masuk aja ke Google seperti ini ya, Google. Lalu kalian lihat pada bagian sini, ini titik 3 ini, titik 9 ya. Kalian klik aja, setelah itu kalian geser ke bawah ya. Lalu akan menemukan yang namanya formulir. Kalian klik aja yang bagian ini. Jadi kalian tidak usah repot-repot mengetik ya. Nah, ini kalau kita melalui bagian langsung Google Formulir. Kita sebenarnya juga bisa melalui ini ya, melalui Google Drive ya. Misalkan saya klik aja Google Drive seperti ini. Nah, nanti di sini tinggal kita klik kanan Google Formulir, lalu pilih formulir kosong. Maka nanti kita akan membuat Google Formulir, Google Form di sini ya. Kalian bisa melalui ini atau bisa melalui ini, sama aja ya. Kalian bisa melalui Google Drive atau melalui yang bagian ini ya, ala website langsung dari Google Form itu sendiri. Nah, setelah kalian ini masuk ke sini, kalau memang kalian sering menggunakan ini, kalian mending ini ya, kalian pin aja di bagian atas sini. Dapat kalian lihat di Google saya, Google Chrome-nya ini ada icon-icon ya. Jadi ketika diklik itu akan langsung menuju ke websitenya itu. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kalian aktifkan dulu ini ya, titik 3 di sini. Saya itu kalian bookmark dan daftar, kalian pilih tampilkan bookmark ya. Nah, di sini ada tampilkan bookmark, di sini tampilkan semua bookmark, kalian pilih yang ini aja ya. Saya itu nanti muncul. Lalu untuk letaknya biarkan di sini aja ya. Nah, kalau sudah, kalian bisa membookmark dengan cara kalian klik pada bintang pada bagian sini. Kalian klik aja, saya itu klik selesai. Nah, maka nanti Google Formulir akan di sini. Oke, misalkan seperti ini ya. Kalau sudah, kalian klik formulir kosong. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu mengenal tampilan. Nah, ini adalah tampilan Google Form. Di sini ada mulai judulnya, lalu pertanyaannya nanti akan ada di sini. Lalu ini ada jawaban. Kalau sudah ada jawaban, nanti di sini akan ada, lalu ada setting. Lalu pada bagian kanan ini untuk tampilan, ini untuk melihat previewnya, ini Androido ya. Lalu ini untuk kirim. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama judul, silahkan kalian beri judulnya di sini aja, enggak apa-apa. Ya, kalau di sini dirubah nanti pertama kali pada bagian sini akan berubah juga. Misalkan belajar Google Form. Belajar Google Form. Seperti ini ya. Klik bebas. Nah, kalian klik aja di sini, klik. Nah, maka di sini akan berubah sesuai dengan sama seperti yang di sini. Lalu ini setelah judul, ini ada deskripsi. Kalian tulis deskripsi di sini. Nah, tulis deskripsinya di sini apa aja gitu ya. Oke.
Lalu di sini pertanyaannya akan ada di bagian bawah sini. Oke, setting tampilan Google Form. Oke, sebelum ke pertanyaan, kita akan menyetingnya dulu ya, biar kelihatan bagus. Caranya gimana untuk men-setting Google Form? Yaitu dengan cara, ini ada palet, kalian klik aja. Klik seperti ini, nanti akan ada bagian kanan, ini mulai tema, teks, header, warna, sama latar belakang. Ya. Nah, kalau menurut saya, gaya teks biarkan aja. Di sini teks itu yang penting normal, ya. Nah, yang paling penting adalah header, warna, sama latar belakang. Karena kalau header, warna, sama latar belakangnya bagus, tentu kelihatan bagus juga Google Form-nya. Oke, kita pilih header, klik pilih gambar ya. Nah, di sini akan disediakan banyak sekali header yang bisa kita pilih ya. Ini ada banyak ya, tinggal kalian pilih mana. Dan sebenarnya dari header ini kita juga bisa membuat header kita sendiri ya. Kita bahas di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya, kalau kalian tertarik membuat header dari Google Form, di Google Form. Oke, misalkan saya pilih busana anak, misalkan pernikahan, dunia malam, olahraga, perjalanan, misalkan perjalanan, saya pilih yang ini ya. Kota ini ya, klik aja seperti ini, lalu klik sisipkan, maka nanti gambarnya akan ada di atas sini ya. Setelah header, kalian perlu mengatur warnanya misalkan pilih yang warna ini. Nah, nanti ini untuk warna yang bagian ini ya, misalkan pilih warna lain itu juga bisa. Misalkan saya beri warna merah misalkan, oke, tambah. Nah, maka di sini akan berubah warna merah. Tapi menurut saya itu otomatis pilih aja warna yang bersangkutan ini aja. Oke, untuk latar belakang, ini adalah latar belakangnya. Misalkan saya pilih yang ini atau ini ya. Saya yang bagus ini. Oke, seperti ini. Ini untuk mengatur tampilannya. Oke, setelah kita setting tampilan Google Form, langkah selanjutnya yaitu cara membuat pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan caranya cukup mudah ya. Kalian tinggal klik aja di bagian ini seperti ini, maka nanti kita bisa membuat pertanyaan di sini. Ya. Nah, untuk membuat pertanyaan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jenis soal pertanyaannya. Nah, di sini ada banyak sekali pertanyaan yang bisa kita pilih dengan cara diklik pada bagian ini, mulai dari jawaban singkat, mungkin esai gitu ya. Paragraf esai, jawaban singkat, paragraf esai, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file. Mungkin ketika kalian ngisi form minta upload itu biasanya pakai yang ini. Skala linear, kisi pilihan ganda, peta kotak centang ya. Kalau yang bagian ini saya sih kurang paham ya. Tapi yang paling sering digunakan ini diantaranya yaitu ini ya. Ini sampai ini jarang ya, kecuali memang kebutuhan penelitian, lalu tanggal atau waktu biasanya untuk kebutuhan pendaftaran gitu bisa pakai tanggal atau waktu. Nah, misalkan di sini saya pilih pilihan ganda. Oke, tinggal kita tambahkan opsi misalkan A gitu ya. Lalu B seperti itu. Lalu C. Nah, kita juga bisa menambahkan pertanyaan pilihan ganda yang tidak ada opsinya. Misalkan gini, kan ABC. Sementara peserta itu bisa menjawab kemungkinan D sampai Z. Nah, maka dari itu kalian bisa menambahkan kotak kosong atau pilihan kosong biar mereka yang ngisi, yaitu dengan cara tambahkan lainnya. Klik seperti ini. Nah, lainnya nanti ketika yang ngisi form ini nulis, lainnya ini akan berisi kosongan. Jadi mereka bisa menulis D sampai Z sesuka mereka. Gitu ya. Oke, ini satu pertanyaan soal. Kalau ingin menambah soal, caranya gimana? Yaitu tinggal cara klik tambah pertanyaan ya. Nah, di sini ada beberapa menu, belum saya jelaskan yang tadi. Yang pada bagian atas ini adalah tambahkan pertanyaan atau tambahkan soal.
Selanjutnya import pertanyaan. Jadi misalkan kita mau masukkan pertanyaan, kita bisa mengimportnya. Teks, tambahkan judul atau deskripsi ya. Ini fungsinya untuk menambahkan judul, misalkan klik di sini. Nah, judulnya bagian ini adalah misalkan kalau di CV, misalkan kita buat Google Form CV gitu ya. Nah, di situ kan ada beberapa bagian, misalkan bagian atas ini adalah yang kedua, misalkan biodata gitu ya. Lalu tambahkan lagi, misalkan bawahnya ada riwayat sekolah. Jadi ini akan mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Misalkan biodata ini mungkin berisi nama orang tua, nama keluarga gitu ya. Riwayat sekolah ini berisi SD, SD-nya mana, SMP, SMP mana, SMA, SMA mana, dan seterusnya. Misalkan kita tambahkan lagi riwayat pekerjaan. Riwayat kerjaan dan seterusnya. Oke, lalu selanjutnya ini ada bawahnya ada tambah gambar. Kalau misalkan kita mau menambahkan gambar, lalu ada tambahkan video, mungkin sebelum mengisi form itu diminta untuk melihat video atau video penjelasan ya, kalian bisa menambahkannya. Lalu tambah bagian ya, bagian ini untuk membagi beberapa Google Form ini jadi beberapa tampilan ya. Nah, untuk yang ini nanti kita bahas di bagian ini ya, form dengan beberapa bagian ya. Oke, selanjutnya kita tambah pertanyaan, mungkin misalkan di sini pilihan ganda esai, misalkan nama lengkap gitu ya, nama lengkap. Misalkan selanjutnya pilihan ganda bisa pilih misalkan jenis kelamin, misalkan gini ya, laki-laki. Lalu ada juga perempuan. Nah, kalau yang benar-benar seperti ini sudah jelas ada dua pilihan, jangan kalian beri tambahkan lainnya, nanti mereka tambah bingung ya. Oke, gitu ya. Tahu-tahu kita bisa juga menambahkan jenis-jenis pertanyaan yang lain, kotak centang, drop down, atau upload file. Misalkan kalau upload file, kalau yang ini pilihan ganda kotak centang mungkin bisa memilih dari satu, misalkan menjawab pertanyaan yang mereka kemungkinan menjawab lebih dari satu. Drop down sama pilihan ganda kurang lebih sama, cuma tampilannya yang beda ya. Mereka tetap memilih salah satu. Kalau kotak centang bisa lebih dari satu. Misalkan kalau upload file, nah di sini ada izinkan responden mengupload file, klik lanjutkan. Oke, di sini misalkan pas foto, misalkan pas foto. Nah, kalau sudah ya, ini upload file, ini biarkan aja seperti ini. Jumlah maksimum file 1, ukuran file maksimal 10, seperti ini. Kita bisa memperbesarnya sesuai dengan kebutuhan, tapi menurut saya jangan besar-besar, karena Google, ini kan Google Form, itu masuknya ke Google Drive, dan Google Drive itu ada limitnya guys, yaitu limitnya 15 GB. Kalau 15 GB sudah penuh, kita tidak bisa ngapa-ngapain, tapi bisanya kita beli lagi, dapatkan penyimpanan ekstra ya. Nah, tapi mending biar kita hemat file, hemat ukuran file, hemat penyimpanan, ini kalian batasi aja. Makanya ketika kalian daftar di sebuah instansi atau pendaftaran, itu pasti ada limit maksimal Google yang perlu diupload atau file yang perlu diuploadnya ada maksimalnya. Oke, misalkan ini sudah fake pertanyaannya, langkah selanjutnya kita perlu melakukan kesetelan atau setting ya. Nah, setelan ini sebenarnya ada banyak ya, kan saya jelaskan yang penting aja. Yang pertama yaitu kumpulkan alamat email kalau memang kalian perlu mengumpulkan alamat email, tapi tidak usah, tidak apa-apa ya. Nah, ini respon jangan kumpulkan. Jadi kalau jangan kumpulkan, nanti
orang yang ngisi form itu tidak harus menggunakan email gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian ingin membatasi hanya satu jawaban gitu ya, kalian harus aktifkan ya. Telah diverifikasi, lalu batasi ke satu jawaban. Jadi hanya satu orang, satu email itu boleh menjawab satu kali ya. Kalau misalkan gimana kok perlu satu kali? Misalkan ketika pendaftaran itu kan banyak yang daftar, biar ndak bikin ribet. Kadang-kadang ya orang itu ngisi form itu lebih dari satu kali, entah jaringan putus, entah lupa, entah ragu, itu biasanya mereka akan mengisi lebih dari satu kali ya. Jadi kalian batasi aja ya. Tapi kalau misalkan untuk kuis ya, untuk kuis atau bentuk tertentu kalian nggak usah batasi, nggak apa-apa. Oke, lalu ada presentasi. Nah, presentasi misalkan ini kalian bisa mengaktifkan tampilan progres ya. Jadi bagian bawah itu ada progresnya. Ini tidak usah diaktifkan jika bukan soal gitu ya. Lalu konfirmasi pesan ini berisi misalkan terima kasih sudah mengisi Google Form ya. Nah, ini kalau klik simpan, ini kalau misalkan bagian akhir dikasih ini ya, ucapan terima kasih. Oh iya, ada suatu kelupaan, di setiap bagian pertanyaan nanti akan ada ini ya, wajib diisi. Jadi mau ndak bisa lanjut sebelum form ini diisi. Kalau ini diaktifkan ya. Kalau ini mati, maka nanti dilewati boleh. Jadi kalau misalkan kalian memang mengumpulkan form penting, ini wajib diaktifkan. Oke, setelah setelan selanjutnya untuk menyebar linknya itu gimana? Yaitu dengan cara klik pada bagian kirim ya. Setelah itu kalian pilih yang ini yang tengah ini. Setelah itu kalian persingkat URL. Nah, seperti ini. Nah, ini klik salin. Kalau sudah salin, ini tinggal kita paste ke website, ke WA, ataupun kita share kepada orang lain. Oke, itu guys untuk permulaan, yaitu dasar-dasar mengenal Google Form ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan membuat form dengan beberapa bagian ya. Oke, itu untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.